Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Daniel Fadli, Aisyah Gandari Rahmah, dan Nurholis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kami buat, yaitu tentang sistem pengukuran tinggi air sungai atau waduk. Nah, kenapa sih kita membangun sistem pengukuran air sungai atau waduk? Sistem ini dilatar belakangi karena adanya ancaman bencana banjir yang kerap menelan korban jiwa dan kerugian material seringkali diperparah oleh sistem peringatan ini yang masih bersifat konvensional atau manual, sehingga keterlambatan informasi sampai ke masyarakat di wilayah hilir menjadi kendala utama. Di kawasan strategis seperti Pusaka Nagara, pemantauan elevasi air secara kontinu menjadi sangat krusial sebagai langkah mitigasi risiko bencana. Namun metode pemantauan langsung di lapangan memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan kecepatan respon. Oleh karena itu, proyek ini mengusulkan pengembangan sistem pengukuran tinggi air berbasis ESP32 untuk menggantikan proses monitoring manual dengan teknologi otomatis dan presisi. Melalui integrasi ke infrastruktur cloud dalam sistem Internet of Things atau IoT, data ketinggian air dapat dikirimkan secara real time, memungkinkan analisis data jarak jauh serta pemberian peringatan dini yang lebih cepat terukur bagi warga yang terdampak. Selanjutnya ada tujuan dan alat serta bahan yang kami gunakan untuk membangun sistem ini, yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nurholis. Kepada Nurholis saya persilakan. Terima kasih untuk rekan saya. Di sini akan melanjutkan di slide keempat, yaitu tujuan. Slide ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dari proyek ini. Ada tiga tujuan utama, yaitu satu, untuk membangun ERD warning system, sistem peringatan dini. Sistem ini dirancang dengan memantau tinggi muka air TMA secara otomatis menggunakan gelombang ultrasonik. Sensor akan terus membaca jarak antara titik pemasangan dan sensor permukaan air, lalu mengubahnya menjadi data tinggi air akurat. Dengan sistem ini, pemantauan tidak perlu dilakukan oleh manusia secara langsung, semua berjalan otomatis. Tujuan kedua, untuk memberi indikator bahaya secara langsung. Sistem tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga langsung mengidentifikasi tingkat bahaya, memberitahu kepada petugas di lapangan dua cara, yaitu visual LED. Dimaksud dalam artian ini, lampu akan berwarna berbeda dan menyala sesuai status bahaya. Yang kedua dengan audio atau disebut dengan buzzer. Bunyi alarm berbunyi ketika level air mencapai kondisi kritis. Ini akan memungkinkan petugas di lapangan untuk mengetahui koneksi bahaya dan secara instan tanpa melihat layar dan membuka aplikasi. Tujuan ketiga yaitu integrasi data ke cloud atau bisa disebut dengan ThinkSpeak. Data ini mengumpulkan sensor secara otomatis dikirim ke plafon cloud bernama ThinkSpeak. Dengan ini siapapun yang mengakses, baik petugas BPBD, pemerintah daerah maupun masyarakat, memantau dan kondisi air dengan jarak jauh dengan membuka browser atau aplikasi. Selama ada koneksi internet, data akan tersimpan dan bisa dilihat dalam bentuk grafis dan mudah dipahami. Untuk selanjutnya di slide kelima. Baik, di slide kelima di sini akan menjelaskan alat dan bahan. Slide ini merinci semua komponennya digunakan beserta fungsi masing-masing, yaitu ESP32 Lead Kit V1, otak utama sistem ESP32 microcontroller, menjadi pusat kendali seluruh sistem. Ia bertugas menerima dari sensor, mengubah dan menentukan status bahaya, mengaktifkan LED buzzer, dan menampilkan data LCD, sekaligus mengirim data cloud ke Wi-Fi. Keunggulan ESP32 dibandingkan Arduino biasa adalah untuk memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan.
Yang kedua, sensor ultrasonik HC-RS04 yaitu mengukur jarak permukaan air. Sensor ini bekerja dengan cara memelancarkan gelombang suara ultrasonik ke permukaan air dan mengukur waktu dan membutuhkan gelombang dan memantulkan kembali dari sekaligus menerima data ke cloud via Wi-Fi. Keunggulan ESP32 dibandingkan Arduino biasa adalah dengan Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Yang kedua, sensor ultrasonik HC-RS04 pengukuran jarak permukaan air. Sensor ini bekerja secara menentukan gelombang suara ultrasonik permukaan air, mengukur waktu dan dibutuhkan gelombang ultrasonik, memantulkan kembali dari data pantulan, dan sistem ini sangat presisi. Sensor ini dipilih karena tahan air, murah, akurat, dan untuk jarak 2-400 cm. Yang selanjutnya 3 yaitu LCD 16x2 modul 12C layar informasi lokal. Ini menampilkan informasi secara langsung dan unit konsol nilainya TMA terkini dengan status kondisi aman, waspada, siaga, bahaya. Modul 12C digunakan koneksi ESP32 lebih efisien, membutuhkan 2 kabel data, yaitu bukan seperti LCD biasa. Ini penting karena ESP32 terbatas. Yang keempat, LED dengan warna hijau, kuning, orange, merah. Visual ini status dan mewakili satu tingkat bahaya, yaitu hijau aman, kuning waspada, orange siaga, dan merah bahaya. Dengan adanya LED, petugas dan mengetahui sistem bahaya hanya dapat melihat dengan kejauhan sekaligus. Yang kelima, buzzer. Peringatan suara buzzer akan berbunyi secara otomatis ketika sistem mendeteksi kondisi bahaya. Fungsi ini adalah memberi peringatan audit suara agar petugas tidak menilai panel kontrol, tetap dapat mengetahui data situasi darurat. Yaitu yang keenam, resistor 220 ohm yaitu untuk pelindungan LCD. Resistor ini dipasang secara seri dengan selip LED. Fungsi adalah membatasi arus listrik dan mengalir ke LED agar tidak melebihi batas. Koreksi komponen yang menyebabkan LED terbakar atau rusak terutama penting untuk menggunakan simulator worky yang kita gunakan saat ini. Yang ketujuh, simulator worky ini plafon pengujian virtual worky adalah platform untuk simulasi elektronik berbasis web dan menentukan kelompok ini merakit dan menguji seluruh sistem visual dan menentukan hardware fisik. Ini sangat berguna untuk mempercapai pengembangan, terhindarkan kerusakan komponen masing-masing ke tahap ujian. Terima kasih untuk presentasi. Saya lanjutkan ke rekan saya. Oke, terima kasih Kang Nurholis atas penyampaian tujuan dan alat dan serta bahan yang telah kita gunakan untuk membangun sistem ini. Selanjutnya ada struktur dan logika yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aisyah. Kepada Aisyah saya persilahkan. Baik, kita masuk ke struktur dan logika yang ada pada sistem pengukuran tinggi air sungai atau waduk di pusaka negara. Yang pertama itu ada logika perhitungan, di mana semakin kecil jarak yang dibaca oleh sensor, maka semakin tinggi pula airnya. Di sini sistem menggunakan rumus TMA sama dengan 800 dikurangi jarak sensor dibagi 100. Nah, logika perhitungan ini merupakan logika utama pada pembacaan sensor ultrasonik HC-SR04. Kemudian yang kedua itu ada logika thresholding, di mana sistem menggunakan if-else tertingkat dari aman, waspada, siaga, hingga bahaya. Kemudian yang ketiga itu ada konektivitas IoT, di mana setiap 15 detik kode akan mengirimkan data field pertama atau data field 1 yaitu jarak, dan field 2 yaitu TMA ke API ThingSpeak.
Kemudian masuk ke demo. Sistem ini berjalan atau bekerja berdasarkan 4 tingkatan threshold yang sudah dikalibrasi, yang sudah dijelaskan tadi di logika thresholding 2, di mana status aman itu jika TMA di bawah 5 meter maka LED hijau akan menyala. Kemudian ada status waspada, di mana saat air menyentuh 5-6 meter maka LED kuning akan aktif. Ini sebagai peringatan awal. Kemudian ada status siaga, di mana rentannya itu 6 hingga 7,5 meter. Maka LED orange akan menyala. Kemudian buzzer akan berbunyi pelan untuk memberikan atensi. Nah, yang keempat itu ada bahaya, di mana jika air sudah di atas 7,5 meter, yang artinya air itu jaraknya sudah menipis dengan sensor itu, maka LED merah akan aktif dan buzzernya itu akan berbunyi dengan frekuensi tinggi tanpa jeda. Nah, ini itu indikasi bahwa evakuasi harus segera dilakukan. Nah, kemudian data-data yang sudah dibaca tadi akan dikirim ke ThingSpeak, bukan hanya di display atau ditampilkan di lapangan saja yang di LCD lokal tadi, tapi juga dikirim ke server ThingSpeak melalui protokol internet ESP32. Nah, sistemnya akan melakukan update setiap 15 detik. Kenapa 15 detik bukan 1 detik? Karena mematuhi regulasi API gratis. Jadi kami menggunakan API gratis, tapi juga tetap menjaga kualitas data. Nah, dengan fitur ini, petugas atau warga pusaka negara bisa memantau grafik kenaikan air secara real time dari mana saja hanya melalui dashboard IoT ini. Nah, ini itu merupakan implementasi nyata dari teknologi Smart City untuk mitigasi bencana. Terima kasih, saya kembalikan ke Daniel. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke demo sistemnya. Oke, tadi itu merupakan demo sistem yang telah kami buat. Selanjutnya ada pembagian tugas dari kelompok kami. Pembagiannya itu antara lain saya Muhammad Daniel Fadli sebagai debugging dan editing video, ada Aisyah sebagai arsitektur logika dan kode, ada Nurholis sebagai desain skema dengan Woki. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Tadi itu merupakan penjelasan-penjelasan mengenai sistem yang telah kami buat, yaitu tentang pengukuran air sungai atau waduk. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.